Shalom saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan The Lion, the Witch, and the Wardrobe. Firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 12. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ada 7 judul novel seri The Chronicles of Narnia. Adapun ketujuh judul novel karangan Clive Staples Lewis tersebut adalah Prince Caspian, The Voyage of the Dawn Treader, The Silver Chair, The Horse and His Boy, The Magician's Nephew, The Last Battle and the Lion, The Witch and the Wardrobe. Beberapa di antaranya sudah pernah diambil sebagian kisahnya untuk dijadikan renungan. Kali ini kita akan membahas The Lion, the Witch, and the Wardrobe. Novel ini adalah novel yang paling pertama dikarang oleh C.S. Lewis, sekaligus menjadi novel yang sangat laris pada tahun 1950, sehingga menginspirasi Lewis untuk membuat lanjutannya. Novel ini mengisahkan mengenai bagaimana pertama kalinya Peter, Susan, Edmund, dan Lucy Pevensie memasuki dunia ajaib Narnia di mana hewan-hewan dapat berbicara. Ketika terjadi Perang Dunia Kedua, keempat bersaudara diungsikan ke rumah seorang profesor bernama Digory Kirk. Di rumah profesor inilah mereka memasuki sebuah lemari tua besar yang ternyata menjadi pintu masuk menuju Narnia. Di sana mereka harus berperang melawan penyihir putih jahat bernama Jadis dan membebaskan Narnia dari kutukan musim dingin kekal yang diciptakannya. Akhirnya keempat anak ini diberitahu oleh penduduk Narnia bahwa hanya mereka dan Aslan yang dapat mengalahkan sang penyihir jahat. Aslan sendiri merupakan singa agung pencipta dunia tersebut. Selanjutnya dikisahkan Edmund tergiur dengan godaan yang ditawarkan oleh Jadis, yaitu makanan bernama Turkish Delight yang rasanya sangat enak. Akhirnya demi dapat memakan Turkish Delight sebanyak-banyaknya, ia berkhianat dan menjual ketiga saudaranya kepada Jadis. Namun Jadis gagal membunuh ketiga anak itu dan bermaksud membunuh Edmund saja. Lalu Aslan sendiri menawarkan nyawanya sebagai ganti Edmund. Aslan pun dibunuh oleh Jadis. Keesokan harinya, Aslan bangkit dan menghancurkan Jadis serta kutukan yang dibuat atas dunia Narnia. Lewis menjadikan kitab Injil sebagai dasar dari kisah Narnia. Adapun Aslan adalah gambaran Tuhan Yesus sendiri. Jadis sebagai iblis, Peter sebagai Petrus, Edmund sebagai Yudas, dan lain sebagainya. Lewat kisah dalam novel pertama seri Narnia ini, kita dapat diingatkan kembali akan pentingnya makna pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sama seperti Aslan yang memberikan nyawanya sebagai ganti nyawa Edmund, Yesus juga memberikan nyawanya sebagai ganti nyawa kita. Pengorbanan Yesus begitu besar sehingga harus mengalami penyiksaan yang keji dari prajurit Romawi dan dipermalukan dengan ditelanjangi di depan umum. Darahnya tertumpah keluar dan tubuhnya hancur bagi kita. Karenanya, janganlah meremehkan pengorbanan Yesus. Hargai dengan cara terus melayani, mengasihinya, dan hidup sesuai dengan jalan yang Ia kehendaki. Jangan pernah mengecewakannya lagi, karena Dia sangat mengasihi kita semua. Ingatlah bahwa kayu salib ada karena kita dan untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, ajari aku untuk dapat selalu ingat makna pengorbananmu di kayu salib. Aku ingin hidup di dalam-Mu dan sesuai kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Thine own way, Lord, have thine own way.
clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Search me and try me, Master, today. Whiter than snow, Lord, wash me just now, as in thy presence humbly I bow. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Hold o'er my being absolute sway. Filled with thy Spirit,